Halo teman-teman semua, selamat datang dan balik lagi bersama kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini, Mimin akan membahas seluruh alur cerita dari anime Kimisero episode kedua. Dan seperti biasa, bagi teman-teman yang belum subscribe, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya, and so let's go. Episode dibuka dengan diperlihatkannya Ryuto yang sedang berangkat ke sekolah, yang mana di sini sepertinya ia masih merasa tak percaya bahwa dirinya benar-benar berpacaran dengan Runa. Dan saat menuju ke kelas, di sini ia pun mendapatkan pesan dari Runa bahwa hari ini Runa akan telat sebab dirinya yang bangun kesiangan. Seketika itu, Ryuto pun merasa agak kebingungan dengan jawaban yang tepat dari pesan Runa. Dan tak lama setelah itu, ketika jam pelajaran telah dimulai, akhirnya Runa pun telah tiba di kelas dengan ia yang terlihat biasa saja seolah dirinya tidak melakukan kesalahan. Dan setelah Runa duduk, di sini Ryuto pun dibuat sangat baper karena Runa yang menyapa dirinya dengan penuh kasih sayang. Lalu ketika jam istirahat, di sini Ryuto pun menceritakan kepada Ichi dan juga Nishi bahwa ia kemarin sempat diajak Runa untuk datang ke rumahnya. Seketika itu mereka berdua pun merasa sangat terkejut dan mereka juga sempat mengira bahwa pastinya Ryuto sudah melakukan hal tersebut dengan Runa. Namun di sini Ryuto pun menjelaskan bahwa dirinya tidaklah melakukan hal tersebut. Hal ini dikarenakan untuk saat ini mental dari Ryuto masihlah belum siap. Lantas di sini mereka pun merasa kasihan kepada Ryuto karena Ryuto telah membuang kesempatan emas untuk melakukan hal tersebut bersama dengan Runa. Yang mana di sini mereka mengingatkan kepada Ryuto bahwa Runa merupakan gadis yang sering kali gonta-ganti pacar yang tentunya tinggal menunggu waktu sampai Ryuto diputus oleh Runa. Karena akhirnya Runa telah merasa bosan dengan Ryuto yang merupakan pria culun sama seperti mereka berdua. Ryuto yang mendengarnya pun seketika itu merasa bahwa yang dikatakan Ichi dan Nishi ada benarnya juga. Lalu ketika Ryuto masuk ke kelas, di sini ia pun langsung dihampiri Runa yang mana semenjak pertemuan mereka kemarin, saat malam harinya dirinya sampai bermimpi bertemu dengan Ryuto. Seketika itu awalnya Ryuto pun terlihat cukup senang dengan perkataan dari Runa. Namun yang membuat Ryuto merasa tak nyaman karena dirinya saat ini sedang dibicarakan oleh teman kelasnya. Ditambah lagi di sini Ryuto juga mendapatkan tatapan sinis dari sahabat Runa karena sepertinya ia masih tidak terima dengan Ryuto yang dekat dengan Runa. Gadis tersebut bernama Nikoru. Seketika itu, di sini Ryuto pun berusaha mengalihkan pembicaraan dengan ia yang beralasan ingin mengerjakan PR-nya terlebih dulu. Namun meski begitu, setelah itu Runa masih saja berusaha terlihat mesra dengan Ryuto, sehingga membuat Ryuto pun merasa tidak nyaman, terutama Nikoru yang sepertinya tidak suka dengan dirinya yang bisa dekat-dekat dengan Runa. Lalu kini Ryuto pun mencoba bertanya kepada Runa apakah Runa memberitahukan hubungan mereka berdua kepada teman-temannya. Dan benar saja karena Runa telah memberitahu kepada Nikoru bahwa Runa yang saat ini telah berpacaran dengan dirinya, sehingga tentunya membuat Nikoru pun merasa sangat sinis kepada dirinya. Lalu karena dirasa hubungan mereka berdua terasa agak mencolok, di sini dengan agak malu Ryuto pun mengatakan kepada Runa bahwa ia ingin agar hubungannya dengan Runa dirahasiakan ketika di sekolah, sebab Ryuto yang masih merasa agak malu dengan situasinya saat ini. Lantas di sini Runa pun menyanggupinya, namun ia juga bertanya mengenai kapankah waktu yang tepat agar mereka berdua bisa saling berduaan. Lalu di sini Ryuto pun mengatakan bahwa sebaiknya mereka melakukan di luar sekolah terutama ketika pada hari libur. Runa yang mengetahuinya pun seketika itu beranggapan bahwa secara tak langsung Ryuto ingin mengajak Runa untuk pergi berkencan. Oleh sebab itu Runa akan menyanggupi perkataan Ryuto dan mereka akan pergi berkencan pada hari Sabtu nanti. Malam pun tiba. Saat ini kita diperlihatkan Ryuto yang masih merasa agak kebingungan karena ia besok harus pergi berkencan dengan Runa. Lalu yang mengejutkannya lagi saat ini tiba-tiba ia di video call oleh Runa karena Runa yang tidak sabar akan pergi berkencan bersama Ryuto pada keesokan harinya. Lantas di sini Runa pun bertanya kepada Ryuto tentang kemanakah besok Ryuto akan mengajaknya pergi kencan. Dan karena sebenarnya Ryuto belum ada rencana, sehingga ia pun spontan mengatakan bahwa dirinya akan mengajak pergi Runa ke sebuah bioskop. Yang padahal sebenarnya ia sendiri hanya pergi ke bioskop pada 1 tahun sekali.
Lantas ketika Runa bertanya kepada Ryuto tentang alasan Ryuto yang ingin mengajaknya pergi berkencan, seketika itu di sini Ryuto pun menjawab bahwa dirinya ingin lebih mengenal Runa lebih jauh dengan ia yang pergi mengajak Runa pergi berkencan besok. Dan jika Runa tidak keberatan, ia akan mempersilahkan kepada Runa untuk memilih tempat yang bisa cocok dengan Runa agar Ryuto bisa tahu tentang hal yang disukai oleh Runa. Runa yang mendengarnya pun merasa agak baper karena baru pertama kalinya ia berpacaran dengan pria seperti Ryuto. Hari esok pun tiba. Dan di sini awalnya Ryuto sempat mengira bahwa Runa hari ini akan mengajaknya pergi ke sebuah bar. Namun ternyata Runa hanya mengajaknya pergi ke sebuah mall untuk membeli barang-barang yang disukai Runa. Lalu setelah berbelanja, di sini mereka pun pergi minum ke tempat di sekitar sana. Lantas di sini Runa pun merasa tak enak dengan Ryuto karena dirinya saja yang terlihat menikmati kencan hari ini. Namun di sini Ryuto pun mencoba menyangkalnya bahwa yang dikatakan Runa tidaklah benar. Sebab ketika dirinya melihat Runa sedang merasa senang, hal tersebut sudah membuat Ryuto juga ikut merasa senang. Seketika itu Runa pun terlihat semakin baper dengan perkataan dari Ryuto tersebut. Lalu ketika Runa sedang teleponan dengan Nikoru, di sini Ryuto kembali teringat dengan perkataan Nishi dan juga Ichi bahwa mungkin sebentar lagi Runa bakalan putus dengan Ryuto. Dan benar saja di keesokan harinya ketika Ryuto mengucapkan selamat pagi kepada Runa via chat, di sini Runa sama sekali tidak merespon apapun sehingga Ryuto pun beranggapan bahwa hari ini Runa pasti sedang berkencan dengan pria lain. Lalu keesokan harinya di sini Ryuto pun semakin yakin dengan perkataan dua sahabatnya sebab Runa baru membalas pesan dari Ryuto semalam dan kini ia malah melihat Runa yang sedang bersama dengan anggota klub sepak bola. Lalu sepulang sekolah, tiba-tiba Ryuto mendapat pesan dari Runa untuk mengajak Ryuto saling ketemuan di tempat sekitar stasiun. Ryuto yang mengetahuinya pun kini lantas pergi ke sana, yang mana di sini ia telah mempersiapkan diri jika Runa nanti benar-benar telah memutus dirinya. Dan sesampainya Ryuto di tempat pertemuan, rupanya saat ini Runa ingin memberikan Ryuto sebuah casing spesial yang sengaja ia belikan serasi dengan dirinya. Dan ternyata alasan kemarin Runa tidak bisa menjawab pesan dari Ryuto karena ia kemarin sedang sibuk mengantri bersama Nikoru agar dirinya bisa mendapatkan dua casing yang sama sebab tiap orang hanya boleh mendapatkan satu casing saja. Seketika itu Ryuto pun merasa sangat terharu dengan hal yang dilakukan Runa untuk dirinya. Lantas di sini Ryuto pun mengatakan kepada Runa bahwa sebenarnya ia awalnya merasa minder berpacaran dengan Runa karena dirinya merupakan pria yang cupu di sekolah dan bahkan ia sempat mengira bahwa dirinya akan segera diputus Runa dalam waktu dekat ini. Namun setelah melihat perjuangan dari Runa, kini Ryuto pun bisa merasa sangat senang karena Runa yang masih peduli terhadap dirinya. Runa yang mengetahuinya pun juga ikutan merasa senang karena Ryuto yang menyukai hadiah pemberiannya tersebut. Lalu ketika Ryuto mengantar Runa ke stasiun, di sini Ryuto pun mengungkapkan kepada Runa tentang alasan dirinya yang merasa minder ketika ia berhadapan dengan wanita lain. Yang mana dulu ketika ia masih SMP, Ryuto sempat menyukai gadis sebelah bangkunya yang sepertinya juga memendam perasaan terhadap Ryuto. Gadis tersebut bernama Maria. Namun ketika Ryuto mengungkapkan perasaannya kepada Maria, Maria malah mengatakan bahwa ia hanya menganggap Ryuto sebagai temannya saja, sehingga tentunya membuat Ryuto pun merasa sangat patah hati. Lalu ketika di tengah perjalanan, di sini Ryuto tiba-tiba dengan antusias membahas tentang mobil sport ketika ada mobil sport yang baru saja melewati mereka. Seketika itu Ryuto pun merasa cukup cemas karena kebiasaan anehnya muncul di hadapan Runa. Namun di sini sepertinya Runa tidak mempermasalahkan dengan hobi dari Ryuto tersebut. Lantas di sini Runa malah beranggapan bahwa sepertinya dirinya terlihat mirip dengan mobil sport tersebut, yang mana Runa selalu ingin merasa terus maju dan ingin segera menginjak dewasa seperti kedua orang tuanya. Namun seiring berjalannya waktu, akhirnya ia pun baru sadar bahwa yang ia lakukan selama ini tidaklah berjalan lancar karena tiap kali berpacaran dirinya selalu saja tidak berlangsung lama. Begitu juga dengan kedua orang tuanya yang kini harus berpisah karena perbedaan pendapat. Lantas di sini Ryuto pun menegaskan bahwa sebenarnya mobil sport bukanlah digunakan untuk kebut-kebutan, melainkan digunakan untuk menikmati suasana selama di perjalanan. Yang artinya hal tersebut juga sesuai dengan Runa
yang selalu ingin menikmati kehidupannya sesuai yang ia inginkan. Runa yang mendengarnya pun akhirnya bisa kembali bersemangat dan kini ia pun akan menikmati hal apapun sesuai dengan hal yang ia inginkan. Dan saat malam harinya ketika Runa sedang teleponan dengan Nikoru, di sini Nikoru masih merasa kurang setuju dengan Runa yang berpacaran dengan Ryuto. Karena dirinya merasa bahwa Ryuto tidaklah cocok dengan Runa. Namun meski begitu, di sini Runa tidak mempermasalahkannya karena saat ini ia masih merasa nyaman bersama dengan Ryuto. Lalu episode pun ditutup dengan keesokan harinya, yang mana kini kelas dari Ryuto kedatangan siswi baru. Namun yang membuat Ryuto merasa sangat terkejut karena siswi tersebut merupakan gadis yang pernah Ryuto sukai ketika Ryuto masih duduk di bangku SMP. Gadis tersebut tak lain adalah Maria. Oke, untuk pembahasan anime Kimi Zero episode kedua cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai. Dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kami admin Yuna pamit undur diri. See you in the next video.